Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Bu Alhamdulillah. Muslihat. Alhamdulillah. Ibu, Bagaimana kabarmu? Sehat juga kan? alhamdulillah sehat juga, Ibu. Boleh minta waktunya sebentar, Bu? Insya Allah, mangga-mangga. Ayo. Ya, di sini saya ada tugas daripada calon guru penggerak yang mana saya harus mewawancarai salah satu kepala sekolah ya, yang mana tentang pengambilan keputusan secara bijak seperti itu. Mungkin kalau dihadapkan dari sebuah instansi sekolah, kita tidak luput yang namanya permasalahan-permasalahan yang ada ya, Bu ya. Benar tidak, Bu? Benar tidak? Betul. Benar. Nah, di Iya, mana betul, benar. di mana disinilah posisi kita sebagai seorang pemimpin, kita harus bertindak, harus bagaimana dalam pengambilan sebuah keputusan seperti itu. Nah, kira-kira nih Ibu ya, Bu Sudarti, kira-kira dari segi permasalahan, pasti yang namanya di sekolah adalah segi permasalahan ya, baik yang memang sering terjadi maupun yang tidak, seperti itu. Permasalahannya yang tidak sering terjadi, kira-kira yang sering terjadi itu permasalahan apa sih di sekolah, Ibu? Eh, Alhamdulillah untuk saat ini saya di Sukadano 03 ini permasalahan yang terjadi yang pertama yaitu tentang SKBM ya. SKBM di mana ada salah satu guru ya, awal Juli kemarin itu kebetulan sakit, pernah di ICU, tapi alhamdulillah sekarang sudah sadar, tapi masih pada masa pemulihan. Nah, seharusnya secara kewajiban beliau kan memang harus mengajar secara kewajiban. Tapi saya sebagai kepala sekolah PLT di sini, saya ada kebijakan tersendiri ya, bahwasanya begini, untuk guru tersebut ya, sebelum saya mengambil keputusan memang saya harus sharing dulu salah satu guru yang saya anggap senior di sini dulu. Saya sharing dulu bagaimana langkah selanjutnya yang harus saya ambil. Nah, habis itu saya adakan rapat di antara guru-guru. Nah, bagaimana solusinya untuk mengisi kekosongan kelas? Jangan sampai kelas tersebut kosong, tidak ada gurunya. Betul, gitu. betul. Nah, di samping itu pula, ya guru yang sakit tadi bisa paling tidak datang ke sekolahan walaupun tidak melaksanakan kewajiban kumpul, karena memang pada waktu itu kan memang guru tersebut memang koma, terus sekarang alhamdulillah sehat, terus masa pemulihan. Saya nggak mungkin sebagai pimpinan harus kerja, harus melaksanakan, nggak mungkin. Tapi alhamdulillah ya, dari situ guru-guru yang saya ajak sharing, ajak ngobrol, alhamdulillah bisa memberikan solusi di situ. Nah, solusinya tersebut yaitu secara teori memang beliau itu memang mengajar ya secara teori karena memang terpaut dengan tugas kewajiban, tapi secara praktek memang bisa yang lainnya gitu, diganti guru yang lainnya. Betul. Yang penting di sini permasalahannya atau solusinya itu kelas jangan sampai kosong. Anak jangan sampai tidak ada yang mengajar di kelas. Iya, betul. Berarti di situ alhamdulillah berjalan di situ alhamdulillah, tapi tetap saya harus konsultasi ke atasan saya. Paling tidak kemarin ke dinas saya udah lapor. Alhamdulillah dinas juga ibaratnya tahu gitu, menanggapi ya, Maya, kalau itu permasalahannya. Permasalahannya pertama. Yang kedua, ada permasalahan lagi bahwa guru harus S1. Gitu. Guru SD harus S1 PGSD. Nah, permasalahannya di sini ada guru tapi belum S1 PGSD ya. Nah, di situ dipertanyakan harus tuh. Kalau tidak S1 PGSD katanya harus membuat surat pernyataan gitu. Akhirnya saya jelaskan di situ bahwa guru tersebut kan
lulus S1 PGSD itu kan paling tidak tahun 2024. Iya. Nah, di situ saya jelaskan sama pihak dinas pada waktu itu memang ada apa namanya verifikasi. Saya jelaskan bahwa bapak tersebut tahun 2024 memang sudah mau pensiun, bagaimana mau kuliah? Walaupun kuliah juga tidak bisa lulus. Iya, gitu. betul. Artinya ya dinas memberikan solusi, ya udah Bu, tidak usah kuliah. Gitu. Itu permasalahan di sini nah itu saja. Ternyata gitu. Permasalahannya lebih kompleks ya, Mak. Di satu sisi ya, di satu sisi ibu harus berpikir dengan kondisi anak buah ya yang memang dalam keadaan sakit, masa-masa pemulihan karena dia kemarin sempat koma, tapi tetap yang namanya kegiatan belajar mengajar harus tetap dilakukan, tapi mungkin juga si bu guru tadi yang sakit itu harus mengajar, tapi di situ ibu harus membuat sebuah keputusan harus seperti apa gitu. Nah, di satu sisi juga ada yang memang peserta daripada pendidik ibu itu ada yang memang belum memiliki jenjang pendidikan yang belum artinya belum memenuhi persyaratan ya sebagai seorang guru seperti itu. Karena memang harus jadi ininya begini, dalam suatu organisasi apapun pasti ada masalahnya. Betul. Tapi tetap satu, kita harus sharing sama teman-teman kita. Kalau perlu, kalau di instansi pendidikan terutama khususnya di sekolah, kita di samping sharing sama guru-guru juga kita punya komite. Komite itu harusnya dilibatkan gitu. Oke. Komite dilibatkan jadi agar terselenggara pembelajaran yang baik. Betul. Nah, sekarang kita lanjut ya, Bu Sudarti. Dari kasus-kasus yang tadi Ibu alami nih selama di instansi sekolah Ibu. Nah, bagaimana Ibu cara mengidentifikasi kasus-kasus tersebut supaya Ibu itu tidak merasa ini tuh dilema etika saya loh dalam pengambilan keputusan. Kira-kira ada hal apa aja yang Ibu lakukan dalam pengidentifikasi masalah tersebut? Kira-kira Ibu melakukan apa? Bagaimana? Aku kurang ngerti. Gimana? Gini, tadi kan dalam kasus yang tadi nih kita ambil kasus yang pertama tentang seorang guru yang memang secara tupoksinya dia harus mengajar, tetapi di satu sisi dia dalam keadaan yang sakit, ya kan, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana cara Ibu sebagai seorang pemimpin dari sebuah instansi tersebut dalam menanggapi sebuah kasus tersebut ya, supaya kasus itu tuh tidak merasa dilema etika dalam Ibu pengambilan sebuah keputusan. Kira-kira Ibu harus seperti apa? Mengidentifikasinya bagaimana? Oh, begitu. Identifikasinya yaitu kita lihat dulu jumlah di sini itu berapa, jumlah pendidik itu berapa dulu, orientasi. Kira-kira cukup kagak buat mengisi kelas dari kelas 1 sampai kelas 6. Alhamdulillah ya, dari identifikasi saya itu alhamdulillah cukup. Gitu. Cukup. Jadi semuanya cuman gini, tidak ada guru bidang studi gitu. Jadi semua guru harus mengajar semua bidang studi gitu. Jadi kan kata kadang-kadang ada kelebihan ya, SPK sendiri. Iya, betul. Tidak, di sini semua guru mengajar bidang studi semuanya gitu. Berarti semua jadi biar cukup gitu. Cukup, alhamdulillah di situ. Betul. Berarti harus mengidentifikasinya dengan cara tersebut ya, melihat dulu kira-kira nih jumlah gurunya cukup atau tidak untuk mengisi kekosongan yang ada seperti itu. Nah, sekarang selanjutnya ya, Ibu punten pisan nih. Selama ini nih bagaimana sih Ibu menjalankan sebuah pengambilan keputusan di sekolah Ibu? Nah, untuk kasus-kasus yang mana ada dua hal penting yang sama-sama itu tuh benar gitu, benar PS benar gitu, tetapi dengan nilai sebuah kebajikan yang Ibu harus ambil. Nah, kira-kira Ibu harus seperti apa? Seperti itu. Jadi kayak misalkan contoh gini, satu sisi peserta yang guru Ibu harus tetap mengajar, itu benar karena memang itu tupoksinya dia. Tapi di satu sisi lagi dia dalam keadaan yang sakit gitu. Nah, dia butuh istirahat. Nah, itu juga betul. Nah, kira-kira sebagai Ibu sebagai atasannya
Bu Guru tersebut, Ibu harus seperti apa kira-kira? Keputusannya harus bagaimana nih? Apa yang Ibu harus lakukan? Seperti itu. Yang harus saya lakukan berarti gimana ya? Apakah Ibu Ya itu tadi sharing dulu dengan yang tadi Ibu di awal pembicaraan, sharing dengan ya, rekan-rekan itu tadi, guru, yang saya lakukan yaitu itu sharing dulu. Sharing dulu untuk sebelum mengambil keputusan, saya sharing dulu itu tadi. Betul. Jadi jangan sampai keputusan yang saya ambil itu bisa merugikan guru yang lain. Betul. Berarti ya, kan intinya adalah untuk kepentingan instansi di sini gitu kan, untuk kepentingan siswa dan guru tersebut. Iya, benar. Intinya di situ. Jadi jangan sampai antara siswa dan guru tersebut ada kira-kira yang dirugikan gitu. Iya, betul. Berarti ya intinya ya itu ya yang Ibu harus melakukan sharing terlebih dahulu dengan rekan-rekan guru yang ada di sekolah Ibu ya, supaya apa yang menjadi sebuah keputusan Ibu tidak merugikan semua pihak seperti itu. Iya, yang rekan guru yang sakit pun bisa beristirahat, walaupun misalkan datang ke sekolah dia tidak melakukan sebuah aktivitas, artinya tetap dia menjalankan apa yang menjadi tupoksinya dia, betul. Nah sekarang yang ketiga nih Bu, kira-kira langkah-langkah apa sih atau prosedur yang bagaimana sih yang dapat Ibu lakukan untuk menghadapi sebuah permasalahan yang ada di instansi sekolah Ibu? Kira-kira hal apa aja selain yang tadi Ibu lakukan dengan sharing dengan rekan-rekan guru? Kira-kira ada hal yang lain nggak? Sebelum saya adakan sharing, tentu saja saya akan pelajari dulu masalah itu sebetulnya masalahnya bagaimana. Ya, tidak harus ujuk-ujuk, saya harus rapat. Oh ini masalahnya, tidak. Saya harus lidikin dulu masalah itu sebetulnya apa sih. Gitu. Jadi sebelumnya saya harus tahu dulu masalahnya itu apa. Nah setelah itu saya ajak salah satu teman saya. Oh ini masalahnya begini, bagaimana ya kira-kira. Teman yang saya ajak sharing tadi memang benar-benar tahu seluk-beluk sekolah di sini, paling tidak yang lama lah di sini gitu, tahu seluk-beluk di sini, di situ. Nah setelah itu baru saya adakan sharing bersama gitu untuk mengambil keputusan tersebut gitu. Oke. Berarti intinya Ibu harus melakukan identifikasi dulu terhadap permasalahan yang ada dengan cara yang tadi melakukan sharing yang memang boleh dikatakan sebagai ada yang guru memang sudah senior di situ. Seperti itu ya Bu ya. Nah setelah itu barulah Ibu melakukan sebuah tindakan yang mana mungkin Ibu melakukan rapat secara intern, kira-kira saya harus bagaimana nih dengan kondisi yang ada, tapi kita tidak merugikan semua pihak seperti itu. Apalagi di sini kan berhubungannya dengan siswa gitu. Seperti itu ya Bu ya, kira-kira ya. Oke, kita lanjut ya Bu ya. Kita lanjut ya. Kira-kira nih Bu, hal apa saja yang selama ini yang kira-kira Ibu anggap itu sebagai sesuatu yang efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika yang Ibu alami gitu. Kira-kira hal apa yang selama ini Ibu menganggap efektif gitu terhadap kasus yang Ibu alami sekarang? Ibu harus kira-kira bagaimana selain tadi pengambilan keputusannya itu dilakukan dengan melalui musyawarah dengan rekan-rekan guru, ada lagi nggak selain hal itu juga? Apakah Ibu efektifnya efektifnya maksudnya jangka panjang apa jangka pendek ini? Boleh jangka panjang, boleh jangka pendek. Nah, jangka pendeknya seperti apa? Jangka panjangnya seperti apa? Kalau gitu. pengambilan keputusan untuk jangka pendek, yang penting masalah itu cepat terselesaikan, ada solusinya untuk jangka pendeknya, ya. Untuk jangka panjangnya mungkin saya harus minta pendapat mungkin dari teman saya sesama kepala sekolah, mungkin dari atasan saya mungkin koril, mungkin bisa ke dinas untuk jangka panjangnya gitu. Artinya jadi itu
artinya melakukan sharing terlebih dahulu dengan pihak-pihak terkait ya terhadap Ya, keputusan ya. yang Jadi akan yang terhadap keputusan yang akan Ibu ambil dalam jangka panjangnya kayak gitu ya Bu ya. Oke, ya, nah sekarang nih Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam pengambilan sebuah keputusan yang untuk menyelesaikan sebuah kasus yang Ibu hadapi sekarang? Ya misalnya Ibu apakah di sini bisa menyelesaikannya langsung di tempat atau membutuhkan waktu yang mana by step, artinya bertahap seperti itu. Dengan kondisi kasus yang ada nih dengan seorang guru yang sakit, apakah Ibu langsung menjas udah istirahat aja di rumah gitu, nggak usah masuk, apakah seperti itu atau kan Ibu ada langkah-langkahnya terlebih dahulu untuk membuat sebuah keputusan gitu. oke, baik, paling tidak langkah-langkahnya begini, saya berkunjung dulu ya, melihat bener nggak ini gitu, melihat guru tersebut. Kalau memang oh ya kondisinya begini, nah berarti langkah saya, oh ya udah Pak, istirahat dulu untuk kesembuhan Bapak, istirahat dulu. Terus untuk langkah selanjutnya kita bisa, oh iya ini harus cepat karena memang ini harus diisi kelas ini, siapa ya kira-kira. Nah di situ saya harus mengambil keputusan karena memang tidak bisa nanti-nanti gitu, karena proses pembelajaran kan harus terjadi, harus gitu. berjalan setiap harinya, betul. Iya harus berjalan, itu harus harus segera. Tetap di situ ya memang saya harus itu tadi, harus sharing juga tadi. Betul. Nah terus untuk melakukan sebuah keputusan tadi nih, tadi kan Ibu sudah bilang kalau keputusan itu saya tidak buat secara pribadi, kita juga harus melalui sharing dengan instansi terkait ya Maya, seperti misalnya dengan rekan guru, dengan korwil, atau dengan yang sifatnya itu lebih luasnya ke kepala dinas, mungkin seperti itu, bahwa kondisi guru kita itu ada yang memang dengan kondisi yang sakit, tapi saya harus cepat bertindak, jangan sampai saya merugikan siswa saya karena memang kelas kosong seperti itu ya. Nah berarti di sini yang tadi saya beritahu, yang tadi saya sebagai pengutaraannya, berarti ada pihak-pihak yang lain yang ikut terlibat dalam pengambilan keputusan itu ya Maya. Nah terus lanjutnya hal apa sih yang dapat Ibu dapatkan dari pembelajaran yang sekarang, pengalaman apa nih kira-kira dalam pengambilan sebuah keputusan etika itu, pembelajaran apa yang Ibu dapatkan kira-kira? Ya, baik, dalam pengambilan keputusan di sini, jadi sebagai pemimpin itu untuk mengambil keputusan jangan sampai keputusan itu berasal dari diri kita sendiri, begitu. Karena apa? Karena kita kan namanya instansi, teman kita banyak, mungkin pemikirannya juga berbeda-beda. Iya betul. Jadi untuk mengambil keputusan kita harus sharing, harus melibatkan teman-teman kita, gitu. Kalau memang keputusan tadi teman-teman kita tidak terselesaikan, kita bisa sharing ke teman kita yang lainnya, mungkin sesama kepala sekolah, mungkin bisa yang lainnya. Tetap itu tadi kita harus kita lihat dulu sisinya itu di mana. Contoh kalau orang sakit kan kita harus dilihat dari sisi kemanusiaannya juga, ya kan? Ya, dari sisi kemanusiaan juga. Jangan ini udah aturannya begini, tidak bisa. Aturan kan yang membuat manusia. Iya betul. Ya, orang sakit suruh kerja kan gitu. Jadi kita harus lihat dari beberapa aspek tersebut gitu. Ya, artinya ya jangan terlalu kaku kebijakan kita gitu. Terus sebagai pemimpin. Iya. Mungkin kira-kira itu praktiknya di situ. Berarti setiap keputusan yang akan dibuat oleh Ibu, artinya Ibu harus bisa melihat dari semua aspek, semua sisi. Seperti itu ya Bu ya. Ya. Biar nanti kedepannya dalam jangka panjangnya mungkin keputusan itu bisa dirasakan oleh semua pihak. Nah teruntuk untuk Bu guru yang sakit tadi seperti itu. Ibu, saya ucapkan terima kasih atas waktunya, atas pencerahannya. Mudah-mudahan Ibu bisa menjadi kepala sekolah yang
luar biasa yang bisa menjadi role model untuk Insya anak buah Allah, ibu. amin. Ibu panjang umur, sehat, sukses selalu Amin. untuk ibu dan Amin, untuk, amin, amin. Makasih. untuk instansi yang sekarang ibu amanahkan ke ibu seperti itu. Kurang lebihnya saya Amin, minta amin, maaf amin. ya Bu Terima ya. kasih. Makasih atas waktunya. Ya, amin. Mungkin Ya, sesi wawancara saya dengan ibu sekian. Kurang lebihnya saya ya. minta maaf. Salah datangnya dari saya, kebenaran itu hanya datangnya dari Allah Ta'ala. Kasih ya Bu ya. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.